Oke, sekarang kita dari kelompok 7 akan memaparkan presentasi sistem digital mengenai encoder dan decoder. Nah, di sini presentasinya kita mulai dari perkenalan nama anggota kita dulu. Nah, setelah itu pengertian encoder dan decodernya. Setelah itu spesifik lagi kita bahas encodernya dulu dan contoh penerapannya. Setelah itu decoder secara spesifik mengkhusus dan contohnya transmisi data dan keypad encoder akan dijelaskan. Setelah itu kesimpulan, conclusion. Oke, selanjutnya encoder dan decoder yang kita akan bahas pada kelompok 7 dan anggotanya dimulai dari saya, Nyoman Yudi Krisdayana Putra. Selanjutnya bisa diperkenalkan. Baik, yang kedua saya Putu Gede Joni Arta. Saya Iputu Adi Chandra Aditya. Saya IKD Angga Saputra. Saya Gede Arya Wirama. Dan saya Luis Diagozu. Ya, kelompok kita terdiri dari 6 orang, yang awalnya 5 orang, tambah lagi 1 Luis De Araujo ini karena mahasiswa Renim ada keterlambatan perwalian sebelumnya, jadi masuk ke anggota kita. Oke, selanjutnya saya jelaskan tentang encoder dan decoder. Encoder dan decoder ini adalah rangkaian kombinasional. Itu sebenarnya encoder-decoder ini harus berpasangan, jadi encoder itu enkripsinya dan decoder dekripsinya. Jadi pada konteksnya sistem digital, encoder dan decoder ini merupakan rangkaian kombinasional yang berfungsi mengubah sejumlah input menjadi output yang tersandi maupun sebaliknya. Mungkin di sini sedikit membingungkan konsep ini, tapi nantinya akan dijelaskan. Jadi encoder ini adalah komponen dalam sistem yang mengubah informasi dari satu bentuk ke bentuk lain, dan decoder ini sebaliknya. Decoder mengubah informasi kembali ke bentuk aslinya. Selanjutnya, encoder ini fungsinya untuk mengubah data dari beberapa input menjadi data dengan ukuran yang lebih kecil, atau biasa disebut coded output. Ini contohnya, encoder merubah input dari 4 input menjadi 2 output. Jadi di sini ada 4 inputannya diproses oleh encoder ini menjadi 2 output keluarannya. Dan contoh lagi satu, encoder yang merubah 8 input menjadi 3 output. Nah, di sini ada 8 input yang diproses oleh encoder menjadi 3 output. Kenapa 4 di sini? Jadi 2 pangkat 2 ya 4. Di sini kenapa 8? 2 pangkat 3 jadi 8. Oke, selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan contoh encoder dan penerapan encoder dalam kegiatan sehari-hari beserta fungsi-fungsinya. Next. Contoh dari media. Encoder audio yang mengkonversi audio analog ke sinyal audio digital. Yang kedua ada video encoder mengkonversi video analog ke sinyal video digital. Yang ketiga ada encoder email yang mengamankan alamat email. Yang keempat ada encoder PHTML mempertahankan kode skrip logika dalam format yang aman, yang transparan untuk pengunjung situs web. Dan yang terakhir, yang kelima, sebuah multiplexer yang menggabungkan beberapa input menjadi satu output. Next. Dan contoh mempermudah suatu pekerjaan. Yang pertama ada data entry encoder yang bisa memasukkan data dari survei telepon dalam format kode ke dalam database. Yang kedua ada data entry encoder yang dapat memasukkan jumlah pembayaran dari dokumen tender hukum dari lembaga keuangan ke dalam database. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada encoder manual yang bisa secara manual memindai kode tag
pada bagasi yang tidak terjawab oleh sistem otomatis. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, di slide yang ini saya akan menjelaskan mengenai software encoding medis, yaitu adalah encoder Pro pencarian ICD-9CM, CPT, dan HCPCS tingkat 2 kode medis untuk meningkatkan akurasi dan memungkinkan kemudahan dalam audit kepatuhan. Software encoding sendiri adalah proses konversi informasi medis menjadi format digital yang dapat diakses dan dikelola menggunakan perangkat lunak komputer. Ini melibatkan pengkodean data medis berdasarkan standar tertentu seperti International Classification of Disease atau ICD sistematik sehingga memungkinkan pengguna data dalam secara efisien di dalam sistem informasi kesehatan. Pengkodean medis memiliki beberapa tujuan, yaitu pemrosesan klaim, yang kedua manajemen pasien, dan yang ketiga adalah penelitian dan analisis data, serta keempat adalah peningkatan efisiensi. Beberapa contoh software encoding medis yang populer termasuk Epic Scanner dan Meditech yang digunakan di berbagai rumah sakit dan lembaga kesehatan di seluruh dunia. Next. Di slide selanjutnya ada transducer, adalah seperti encoder optik atau magnet yang bisa merasakan posisi atau orientasi untuk dipakai sebagai referensi atau feedback yang aktif untuk mengkontrol posisi. Encoder bisa bernilai mutlak atau inkremental. Sinyal dari encoder yang mutlak tidak memberikan posisi yang ambigu karena tidak memerlukan informasi tentang posisi sebelumnya. Sedangkan sinyal dari encoder inkremental yaitu sebuah siklus sehingga bernilai ambigu dan membutuhkan perhitungan secara siklus untuk mempertahankan posisi absolut dalam suatu rentang perjalanan. Next, pada slide ini akan dijelaskan lagi oleh teman saya. Baik, slide selanjutnya telekomunikasi. Encoder dalam telekomunikasi jarak jauh yaitu sebuah perangkat yang digunakan untuk mengubah sinyal seperti bitstream atau data ke dalam kode. Next. Selanjutnya sirkuit elektronik. 1. Sebuah encoder sederhana yang memberikan kode biner ke seluruh masukan aktif. Yang kedua, encoder prioritas, menempatkan prioritas input seperti pemerintahan interrupt oleh output kode biner yang mewakili prioritas tertinggi dari input yang aktif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang decoder. Sebuah decoder sebaliknya melakukan kebalikan dari encoder yang mengkonversi data dari suatu format atau presentasi kembali ke format atau representasi asalnya. Dalam komunikasi digital, decoder akan mengambil sinyal digital dan mengembalikannya ke bentuk asli dari data analog. Decoder memiliki fungsi mengubah data dari ukuran kecil menjadi data dengan beberapa input yang lebih banyak. Contohnya, decoder dari 2 input menjadi 4 input seperti gambar di bawah. Next. Baik, selanjutnya contoh penggunaan encoder dan decoder. Contoh umum penggunaan decoder dan encoder termasuk dalam pemrosesan sinyal audio dan video, komunikasi data digital, dan untuk transmisi data seperti gambar di bawah. Yang terakhir digunakan pasangan encoder dan decoder. Baik, selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang contoh penggunaan encoder dan decoder. Adalah dengan menerima teks dalam bahasa sumber, mengonversinya menjadi vektor, dan menghasilkan terjemah dalam bahasa target. Ini digunakan dalam terjemah mesin untuk menerjemahkan teks dari suatu bahasa ke bahasa lain. Selanjutnya. Kesimpulan.
1. Secara umum encoder yaitu sebuah perangkat atau proses yang mengubah data dari satu format menjadi format lainnya. 2. Encoder berfungsi untuk menerjemahkan bahasa input menjadi bit biner yang dimengerti oleh perangkat pemroses data. 3. Setelah melewati proses encoding, maka dibutuhkan proses untuk mengembalikan kode bit dalam biner menjadi informasi yang bisa dimengerti. 4. Untuk melakukan proses tersebut dibutuhkan sebuah rangkaian yang disebut decoder. Decoder merupakan rangkaian logika yang menerima input-input biner dan mengaktifkan salah satu outputnya sesuai dengan input kode binernya. Dan yang terakhir, nomor 5, secara sederhana decoder bisa dikatakan sebagai pemecah sandi atau kode. Oke, sekian pemaparan tentang encoder-decoder dari kelompok 7. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.